Ta'ala berfirman, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. At-Taghabun ayat 9. Yauma, ingatlah hari, yajma'ukum, yang di waktu itu Allah mengumpulkan kalian, liyaumil jam'i, pada hari pengumpulan untuk dihisab. Zalika yaumut taghabun, itulah hari waktu itu ditampakkan at-taghabun, semua kesalahan-kesalahan manusia semuanya dibuka, yang baik yang buruk semua tersingkap semua. At-Taghabun 9. Wa qala an-nabiyyu alaihi salamu, dan telah berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa yatahassaru ahlul jannati, laisa, tidak ada, yatahassaru, disesalkan, ahlul jannah, oleh para ahli surga, illa ala sa'atin marrat bihim, kecuali satu waktu, lam yazkurullaha fiha, apa itu? Ketika tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang disesali itu. Wadzalika, dan hal itu, merasa menyesal itu, iza ra'au qadra al-faiti, ketika dia melihat betapa luar biasanya kadar ganjaran yang lupa itu tadi, bisa babil ghaflati, dengan sebab kelalaian, fitil kasaati, di waktu tersebut, minal qurabi wan naimi, berupa ganjaran kedekatan diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wan naimi, dan berbagai kenikmatan. Kalau orang sudah di alam lain, dibuka semuanya itu, baru pada sadar kenapa dulu lupa zikir kepada Allah. Salah. Wa amma man anfaqa, adapun man anfaqa, orang yang menggunakan sihatahu, sehatnya, wa faraghahu, waktu luangnya, waktu kosongnya, fi ma'asillah, bermaksiat kepada Allah, wa masakhitihi, kemurkaannya Allah, fahuwa khasirun, itulah orang yang rugi, mamkutun, dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaisa bimahbunin, dinyatakan di sini walaisa bimahbunin, namun ia bukan sebagai orang yang mahbunin, tertipu lagi merugi. Gitu. Orang yang selalu di waktu sehatnya, waktu luangnya, kok berbuat maksiat kepada Allah, sesuatu yang dimurkai oleh Allah, giliran sakit baru sadar tuh ibadah, giliran sehat nggak mau ibadah. Nah, kata pengarang ini, itu rugi, dibenci oleh Allah, tapi dia bukan orang tertipu. Innamal mahbunun, sesungguhnya orang mahbunun, orang yang tertipu itu, mayung fikuha, hanyalah orang yang menggunakan masa sehat dan waktunya itu, fil bitolati, santai-santai, bersantai-santai, wal mubahati, dan berbagai perkara yang mubah, tidak segera kepada kebaikan, santai, entarlah, menunda-nundalah tobat kepada Allah subhanahu, itu orang tertipu tuh.
dan rugi, kata pengarang ini. Wa qad yakunu, dan terkadang ma'nal ghabni, pengertian al-ghabni ini yang tertipu, orang yang tertipu lagi merugi. Fisihati, dalam sehatnya itu, wal farahi, waktu luangnya, alla ya'tahumal insanu, tidak diberikan kedua ini, sehat dan waktu luang, al-insan kepada manusia, fayubtala, karena ia yubtala, diuji, bil amrodi, sakit, awid dha'fi, atau lemah, kondisi lemah ya, kasratil azghali, atau banyak kesibukan urusan. Wala yatamakkanu, sehingga tidak ada peluang karena sakit, kondisi lemah, banyak kesibukan urusan. Wala yatamakkanu bisa babi zalika, tidak ada peluang tuh dengan sebab itu semua tadi, sakit, lemah, minal a'malis sholihati, untuk berbuat amal soleh. Makanya di saat kita sehat, ayo cepat buru-buru banyakin ibadah, zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin. Jangan nunggu sakit. Ya, iya itu. Lagunya Roma Jamudin. Allati yatamakkanu minha, yang yatamakkanu, peluang, minha, dari itu amal soleh itu, al-asihah, waktu sehat, al-farihun, waktu luang, waktu kosong. Jangan sampai giliran sakit baru dah ibadah, amal soleh lah. Giliran sehat santai-santai. Fafham hahuna, maka kamu pahamilah, pengarang ini pesan, hahuna, semua itu, qaulahu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. An-Nisa ayat 95. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa faddalallahu, Allah melebihkan, al-mujahidina, orang yang berjihad, alal qa'idina, ketimbang daripada orang yang duduk-duduk saja. Gak mau istihad, mau berjihad, gak mau, duduk, inginnya duduk saja santai-santai. Ajran azima, pahala yang besar. Beda orang yang giat ibadah dengan orang yang santai-santai, itu beda. Ajran azima, Allah lebihkan orang yang mujahidin, ajran azima, pahala azima, besar. Wa qauluhu alaihi salamu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu, orang mukmin, al qawiyyu, yang kuat, khair, lebih baik, wa ahabbu ilallahi ta'ala, dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, minal mu'minid dha'ifi, ketimbang orang mukmin ad-dhaif, yang lemah, lemah imannya, lemah segalanya, lemah akidahnya. Wa fi kulli khairun, pengarang ini Rasulullah menyatakan, wa fi kulli khair, di dalam semuanya itu khair, ada kebaikan-kebaikan. Fakhris ala ma yanfa'uka, fakhris, rakus, ambisi. Rasulullah pesan, ambisilah kamu, ala ma yanfa'uka, sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu. Banyakin ibadah kepada Allah, siapin bekal untuk kita pulang kepada Allah.
Wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah, jangan mengendor. Semangat, Udin, jangan melemah. Fa in ghalabaka amrun, maka ketika ada sesuatu urusan menguasai dirimu, sibuklah merepotkanmu, fakul, maka katakanlah qaddarallahu ma syaa fa'ala, Allah telah mentakdirkan segala sesuatu yang Dia kehendaki pasti dapat dikerjakan. Jadi kalau kita ini sibuk dengan urusan merepotkan, Rasulullah pesan faqul qaddarullah ma syaa fa'ala, Allah telah mentakdirkan segala sesuatu yang Dia kehendaki itu pasti akan terjadi. Wa iyyaka, dan berhati-hatilah kamu walau mengucapkan seandainya. Hati-hati itu orang yang sering mengucapkan seandainya, jikalau. Fa innaha taftahu amala syaitani, orang yang suka seandainya, jikalau, fa innaha taftahu, akan membuka amala syaitan, setan masuk tuh diri kita, membuka peluang setan bekerja untuk kita, bisikanlah dan lain sebagainya. Qultu, saya ini mengarang ini, Imam Abdullah Al-Haddad berkata, li'anna law, karena ucapan law itu, karena sesungguhnya ucapan law, seandainya, la yakuluha, tidak akan diucapkan fil aksari, banyak, sering, illa ajizun, kecuali orang-orang yang lemah, kaslanun, malas. Seandainya Allah menurunkan dari langit, itu orang-orang malas. kata pengarang ini, kata Imam Abdullah Al-Haddad, itu orang-orang ajizun, sudah lemah, kaslanun, malas. Allah alam bisawab. Yafutul umur al-hasanata, yafutu, luput, al-umur al-hasanata, urusan-urusan yang baik, ingdat tamakkuni, yang peluang itu, minha, darinya itu, min azzihi wa kaslihi, orang-orang yang lemah, orang-orang yang malas, orang-orang yang lemah, orang-orang yang malas itu peluang berbuat kebaikan itu terlupakan, terbengkalai, malas sholat duha, malas zikir, tapi hidupnya inginnya enak, ingin rezekinya lancar, nggak mau baca waqiah misalnya, malas, nggak mau sholat duha, contoh misalnya seperti itu. Allah alam bisawab. Au mu'tamidun ala haulihi, atau biasa diucapkan oleh orang yang ala haulihi, yang mengandalkan dayanya, haulihi, dayanya, wa quwwatihi, kekuatannya, wa sa'yihi, usahanya, wa hilatihi, strateginya, mengandalkan itu. Orang-orang yang sering mengucapkan seandainya, jadi merasa bahwa sesuatu semuanya itu haulihi wa quwwatihi wa sa'yihi wa hilati, Allah dilupakan. Padahal semuanya itu berkat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab. Yahsabu, di mana ia menganggap, annahu yangju,
Sesungguhnya yanju selamat biihtirazihi dengan penjagaan dirinya, au khirsihi atau oleh ambisinya, amma qadallahu alaihi, sesuatu yang telah Allah tetapkan. Dia kira merasa bahwa dirinya bisa menjaga nih, dengan ambisinya itu semuanya bisa terselesaikan. Enggak bisa. Semuanya harus bergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yuhni hazarun min qadarin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mencukupi kewaspadaan dirimu dari menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa merubah takdir ya Allah. Kita mohon, ya Allah, luaskan rezeki kami ya Allah. Ketika kita sulit rezeki, Allah nanti yang buka. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mencukupi kewaspadaan diri kita dari menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Fata'ammal zalika, renungkanlah hal itu. Wa am'inin nazari fihi, wa am'ini, pertimbangkanlah an-nazaru fihi, sesuatunya itu yang kamu lihat mengenai itu. Fa innahu, karena sesungguhnya itu makna jalilun, mengandung makna yang agung. Tahtahu, di bawahnya itu ilmun kasir, terdapat pengetahuan yang banyak. Karena di balik itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala terpendam itu kemuliaan dan ilmu yang banyak. Wa ilallah akibatul umur. Ingat nih, pegang nih ayat ini nih. Al-Luqman 22. Wa ilallah, hanya kepada Allah lah akibatul umur, kesudahan segala urusan. Jangan sombong lah. Dengan usaha saya semuanya bisa terselesaikan. Jangan sampai. Kita sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin, wajib menyandarkan, membawa Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Kita sehat karena Allah memberi sehat. Kita punya rezeki luas, Allah yang membukakan rezeki untuk kita, gitu. Itu muslim. Wa ilallah akibatul umur. Al-Luqman ayat 22. Itu muslim sejati begitu. Sehingga jelas kan, Al-Ikhlas, Allahus Samad, Allah lah tempat sandaran kita. Itu. Allah alam bisawab. Wa amma amani, adapun amani, angan-angan, al-maghfirah, diampunilah, ampunan, wa dukhulil jannah, masuk surga, min ghairi sa'yi, tanpa ada usaha, lizalika, ke arah situ. Angan-angan ingin masuk surga, enggak pernah ibadah, punya harta banyak, pelit sama orang misalnya, maunya meninggalnya masuk surga, maunya diampuni dosanya, perintah-perintah Allah enggak pernah dilaksanakan. Bifi'lil ma'murati, dengan melakukan berbagai perintah Allah, semuanya harus dengan kerjain dong. Kalau ingin ampunan dan masuk surga, kerjakan semua yang Allah perintah. Wal musara'ati fil khairat, wal musara'ati, segera, fil khairati, dalam kebaikan. Kerjain tuh kebaikan segera, gak usah nunggu nantilah, menunda-nunda lah.
Jangan bersantai-santai. Ketika kita sehat, ada waktu luang, zikir. Gitu. Gunakan waktunya semaksimal mungkin. Waktu luang, ibadah, sunnah, zikrullah. Ma'atarkil mahzurati, beserta meninggalkan al mahzurati yang larangan. Wa mujanabati sayyiati, wa mujanabati menjauhi as-sayyiati, perbuatan-perbuatan yang dosa. Fa huwa humkun, mau ambil ampunan Allah, mau masuk surganya Allah, tapi semuanya ditinggalin tuh, nggak mau beramal soleh, nggak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Fahuwa humkun, angan-angan seperti itu, pengarang ini menyatakan humkun, kedunguan, orang dungu, nggak ngerti, nggak ada itu orang minta ampunan masuk surga itu harus tanpa berusaha untuk itu, nggak bisa. Usaha. Wa hururun, tertipu. Wa muwalatu lisyaitani, bersahabat, berkawan lisyaitan, dengan syaitan. La'anahullah, semoga Allah melaknatinya. Biqabuli tazwirihi, dengan sebab ia menerima tazwirihi, pemalsuan, watal bisihi, talbis, penyesatan syaitan, watarwijihi lisyarri, obralan promosi syaitan, lisyarri, kepada keburukan, fi ma'radil khairi, yang ditampilkan al khair, kebaikan, dipolesilah keburukan itu dengan kebaikan. Itu syaitan, itu iblis, talbis, usaha setan untuk menyesatkan manusia. Kita seolah-olah berbuat kebaikan, padahal tidak. Hati-hati itu. Jangan sampai kita masuk pada jebakan tazwirihi wa talbisihi wa tarwijihi lisyarri fi ma'radin, tampilannya itu khair, kebaikan, padahal keburukan. Sedekah misalnya, membantu musola, tapi ada unsur riya, ingin dipuji, dipoleslah. Allah alam bisawab. Kalau bisa murni kebaikan murni. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yattahidis syaitan waliya min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. An-Nisa ayat 119 sampai 120. Allah menyatakan, may yattakhidis syaitan, barang siapa yang menjadikan syaitan waliya, pelindung, min dunillah, selain Allah. Allah menyatakan faqad khasira, sungguh merugi dia itu, usranam mubina, rugi, mubina, nyata benar itu kerugiannya gitu. Sampai sebegitunya Allah, jangan sampai kita. Makanya usahakan, saya sering pesan, perbanyaklah baca surat An-Nas. Semuanya kan karena bisikan. Setan itu bisa masuk ke diri kita, ke hati kita lewat bisikan tuh. Makanya Allah ijazahin tuh surat An-Nas gitu loh. Qul, katakanlah. Makanya coba praktekin, perbanyak baca surah An-Nas, insya Allah setan itu sulit masuknya itu. Kenapa? Karena sudah melibatkan Allah ke dalam diri kita. Minta perlindungan kepada Allah dari bisikan setan. Ya tamam ya. Nabi Adam sucilah bahasanya, belum pernah berdosa, masih bisa masuk setan itu, iblis itu. Semuanya harus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'iduhum wa yumannihim
Ya. Setan itu ya'iduhum menjanjikan mereka wa yumannihim angan-angan kosong untuk mereka. Wa ma ya'iduhumus syaitan, Allah menyatakan semua yang dijanjikan pada mereka asyaiton oleh syaitan itu illa ghurura, kecuali tipuan belaka. Dah nggak usah sedekah, jadi kamu miskin. Padahal justru dengan sedekah itu kita jadi kaya. Kita dibisiki lah oleh setan, udah buat keluarga aja kurang, gak usah, biar orang lain yang bantu. Jangan. Kita buka, kalau ingin rezekinya luas, coba kita buka, kasih ke orang sedekah lah, tekun sedekah. Insya Allah Allah akan buka. Selama kita nggak mau membuka, membantu orang, Allah sulit membuka kita rezeki yang luas. Wallahu a'lam bishawab. Wa man zanna annahu, wa man zanna barang siapa menyangka annahu sesungguhnya yuznibu berdosa summa la yatubu ilallah, kemudian tidak bertaubat kepada Allah taubatan sahihatan, taubat yang benar, wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya dia menyangka bahwa Allah yaghfiru lahu, Allah akan mengampuninya. Menyangka begitu. Allah tahu kok nanti dosa saya juga akan diampuni, enggak usahlah saya taubat. Gitulah kurang lebih. Wa kadzalika, begitupun yatakasalu anit taati, bermalas-malasan ketaatan, wa tasyaghalu anha bi umurad dunya, sibuklah dengan urusan dunia. Inginnya apa? Dosanya diampuni, tapi dunia terus bikin malas taat kepada Allah, nggak mau mengerjakan perintah Allah. Wa yatawahhamu, menghayal ma'azalika, dengan semua annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yukrimuhu, memuliakan, wa yarfa'u, mengangkat derajat, fi darajatil jannah ma'al muhsinina, beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Fahuwa al-mutamanni al-makhruru, maka orang tersebut adalah al-mutamanni, orang-orang yang berangan-angan tanpa usaha minta ampun kepada Allah, malas-malasan taat, sibuk dengan urusan dunia, tapi merasa menyangka kalau dosanya akan diampuni. Enggak bisa. Fahuwa al-mutamanni, angan-angan itu, al-maghruru, tertipu, wal ajizu, lemah, al-ahmaku, di sini lebih keras nih, tidak mampu lagi, bodoh. Abangnya bodoh apa tuh? Tolol. Dungu. Wazalika, hal itu li'anna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qaulul haq, dalam firman-Nya yang benar, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u, Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat, bima amilu, sesuai dengan yang dikerjakannya, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Namun Allah akan memberi balasan kebaikan itu ahsanu, lebih, bil husna, dengan pahala yang lebih baik. Itu. Kalau berbuat keburukan, satu dibalas satu. Ketika kebaikan, Allah lebihkan itu. Gitu. Makanya perbanyaklah berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. An-Najm, surat An-Najm
31. Wallahu alam bisawab. Summa wassafallahu alladhina ahsanu. Kemudian Allah wassafallah mensifati, menggambarkan alladzina ahsanu, orang-orang yang berbuat kebaikan, biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, alladzina yastanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Alladzina yastanibuna, orang-orang yang menjauhi kabairal ismi, dosa-dosa besar, wal fawahisha, perbuatan keji, illal lamam, kecuali lamam, dosa-dosa kecil. Jadi ketika dosa kecil Allah ampuni itu. Tapi ketika kabairul ismi wal fawahisha itu sulit diampuninya gitu loh. Illal lamam, sehingga Allah mengecualikan illal lamam. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, wasi' luas al-maghfirati, ampunannya. An-Najm ayat 32. Wallahu alam bisawab. Walal lamamu, pengarang ini menjelaskan apa itu lamam. Was-saghairu minaz zunubi, dosa-dosa kecil, allati la yakadul abdu yahlu binha, ya tidak bisa, itu pasti orang berbuat itu, dosa-dosa kecil. Kadang ngomongin orang nyela orang lah misalnya itu lamam, itu yang seperti itu, dosa-dosa kecil gitu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardi. Allah menyatakan, patutkah kami menjadikan orang-orang beriman dan orang-orang yang berbuat kesolehan kal mufsidina fil ardi, seperti orang berbuat kerusakan di bumi? Enggak sama, itu kata Allah. Jangan samakan itu. Am naj'alul muttaqina kal fujjar, atau kamu jadikan orang-orang yang bertakwa itu seperti orang yang berdosa? Enggak, enak saja kalau begitulah. Allah apa ya? Enggak bisa kamu tuh aturan sendiri. Am naj'alul muttaqina kal fujjar, As-Sad ayat 28. Yang jelas, siapapun mereka yang beriman dan beramal soleh, apalagi dia al-muttaqin, khusus beda itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketimbang yang kafir. Allah alam bisawab. Ai la taj'aluhum sawa'an indana la fid dunya wala fil akhirah. Tidak. Allah menyatakan, kami tidak menjadikan mereka sama di sisi kami, kata Allah. La fid dunya, tidak juga di dunia, wala fil akhirah, tidak sama di akhirat. Beda. Itu. Allah alam bisawab. Terakhir, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, am hasiballadzina istarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu amilus solihat. Gitu. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka, orang-orang beriman, mengerjakan amal soleh itu sama? Sawa'an mahyahum wa mamatuhum, sama antara kehidupan dan kematian mereka? Tidak sama, beda. Itu kurang lebih seperti itu. Jangan samakan gitu. Sa'ama yahkumun, Allah menyatakan buruk sekali yang kalian sangka itu, yang kalian putuskan itu, menyamain aja. Beda orang beriman dan beramal soleh khusus. Makanya kalau bisa kita beriman, capai itu muttaqin. Jelaskan kalau muttaqin itu, inna akramakum indallahi atqakum, mulia di hadapan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman belum tentu muttaqin, tapi kalau sudah mencapai muttaqin, imannya mantap tuh, sempurna. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.